wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Destiriana, NIM 1814275 dari kelas Perbankan Syariah B semester 4. Baiklah, di sini saya insya Allah akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan. Jawaban yang pertama, tujuan dari The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional. Di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Dengan demikian, sasaran awal dari The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdik otoritas pengawasan bank. Maka dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Yang kedua, kondisi permasalahan perbankan di Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain juga bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada masa itu, yakni jumlah yang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada 1988 dan kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai dengan 1992. Maka terjadi arus masuk modal jangka pendek yang mempersulit manajer moneter. Tingkat bunga antar bank meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak krisis Meksiko pada tahun 1985. Sedangkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antara tiga faktor harus betul-betul diperhatikan, yaitu yang pertama, kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko, selain untuk mewaspadai kemungkinan risiko yang mungkin timbul dari adanya suatu program. Peningkatan kualitas risk manajemen juga diperlukan untuk dapat menangkap potensi dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai bankir harus paham dengan adanya perubahan. Pasti ada risiko di dalamnya. Yang kedua, kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro merupakan bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, keterkaitan dan hubungan timbal balik antara tiga faktor, yakni efektivitas pengawasan bank. Jawaban yang ketiga, bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun, bila hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan krisis perbankan, sehingga biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Agar permasalahan bank efektif, maka para manajer harus mengatasi para pekerja. Para pekerja tidak begitu saja menerima pengawasan yang dilakukan oleh manajer. Dalam mencapai tujuan, pengawasan yang efektif juga mampu memberikan informasi yang cukup, artinya informasi yang mudah dimengerti, serta memfokuskan diri pada apa yang harus dilakukan. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.